Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ibu Dr. Julianti dari Denpasar, Bali memberikan penyampaian penelitian terkait dengan makam-makam yang dipalsukan di daerah Bali terhadap Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sehingga menyampaikan, menggandeng, bekerja sama bagaimana permasalahan makam-makam wali di Bali terselesaikan dengan baik, dikembalikan kepada asal mula nama-nama yang sesungguhnya. Gayung bersambut, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani meminta kepada PWI Laskar Sabilillah Provinsi Bali, terutama di cabang DPD Denpasar, untuk menindaklanjuti terkait dengan bagaimana meminta nomor HP dan PDF-nya sehingga dipelajari oleh Kiai Mat dan bekerja sama tentunya dengan aparat setempat dan pengurus struktural PWNU maupun PCNU agar menemui titik temu yang betul, diselesaikan secara bijak, tidak ada polemik di belakangnya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan curhatan Dr. Julianti terkait hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf yang dari keramat Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan, dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imat dan tim, yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan, apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi seharusnya kita tuh berpijak pada kebenaran dan jangan menutup-nutupi kebenaran, jangan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, jangan menutupi kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenarannya. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Kampung Kusamba, Klungkung. Di Klungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi, bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren, yakni wisata rohani, yakni wali pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrane, yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan gitu. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak bisa sebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019, sampai penelitian Yai Imat yang diverifikasi secara ilmiah ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa
ini harus diungkap kebenaran, khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman gitu ya, ada dampaknya satu. Yang kedua, dampak personal gitu bagi yang mengungkapkan atau keluarganya, kita kan musuh bersama gitu. Yang ketiga, telah mengakarnya pandangan-pandangan muhibin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan terutama di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, saya ingin mengajukan beberapa tawaran, diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah ya yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, kan saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau pseudo scientific, seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel padahal itu pseudo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama dan dalam kebersamaan itu kita berjalan secara serentak, tidak boleh parsial atau tidak boleh satu dengan yang lain itu gantian, harus serentak bersama-sama. Satu wadah. Dua, wadah yang akan mengungkapkan kebenaran ini harus legal. Jadi biar kita tidak diserang oleh internal struktural NU sendiri, begitu. Yang ketiga, harus kita carikan solusi pengalihan isu. Misal, kalau misalnya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya, sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu Dr. Widiawati ya. Ya. Apakah skripsinya ada sudah dalam mode PDF gitu? Disertasi ya. Ya nanti mungkin kita memerlukan berbagai macam sumber, diantaranya dari disertasi ibu untuk menjadi bahan kami agar kita bisa lebih secara ilmiah, sistematis, organik, simultan tadi seperti yang diusulkan oleh ibu. Nanti catat itu PWI Bali, ini tugas utama selain bisa mengkritisi tentang adanya shadow dari wali-wali pitu yang sebenarnya itu ada beberapa yang tidak pantas untuk diwalikan, tapi harus ada alternatif yang sahih, siapa saja yang pantas untuk diziarahi dan sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu. Saya sudah ngobrol dengan Pak Kiai Muhammad Suryadi bahwa sebenarnya di Bali ini sudah ada tokoh-tokoh Bali sendiri 1600-an yang sudah masuk Islam dan itu pantas untuk menjadi salah satu destinasi ziarah wali songo atau wali pitu atau sabto wali nanti ya. Kalau bahasa Balinya pitu itu sabta ya, itu mungkin kita pakai bahasa Bali supaya lebih membali. Karena apa? Di mana saja ajaran Nahdlatul Ulama itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini sudah waktunya ya. Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu. Ya. Terima kasih. Nanti tolong panitia dari PCNU Bali Denpasar untuk minta nomor Ibu Widiawati, karena nanti saya minta nomornya ada PDF dari disertasi beliau. Ini akan sangat penting karena beliau sudah mengadakan penelitian. Tahu sendiri disertasi itu nggak kayak skripsi, nggak kayak tesis, nggak cukup 2 tahun penelitiannya. Itu mudah-mudahan nanti akan bisa banyak membantu manuskrip untuk Wali Songo itu juga.
Tadi berkaitan dengan Sunan Ampel juga beliau sudah melakukan penelitian. Terima kasih Ibu informasinya.